Oke, hari ini kita bakal lakuin video What's in my technology bag. Gue udah lakuin ini ketiga kali ya, dan tas gue masih sama aja. Kenapa gue nggak beli tas baru ya? Beberapa dari kalian mungkin tahu kalau gue bikin video What's in my bag, itu artinya gue bakal pergi jalan-jalan. Dan memang bener, gue bakal jalan-jalan keluar kota kurang lebih selama seminggu gitu. Jadi gue nggak mau tinggalin kalian tanpa video. Oh, so sweet. Tapi maaf, gue harus potong dulu sebentar untuk kasih tau kalian sponsor kita hari ini. Lengkapin keperluan setup kalian dengan belanja dari MyNK Official. Mulai dari aksesoris meja kerja, kayak magnetic table stand, USB hub, wooden wrist rest, leather desk mat, dan masih banyak lagi. Sekarang gue punya banyak jenis USB hub untuk keperluan kalian. Ada yang cuma ke USB 3.0, ada juga yang udah punya HDMI, dan masih banyak lagi. Cocok untuk laptop-laptop yang colokan USB-nya itu dikit nih, kayak contohnya MacBook. Masih banyak lagi produk-produk menarik lainnya, jadi ayo cek MyNK Official dan pastiin kalian pakai kode ini untuk dapetin 10% diskon. Cek linknya di deskripsi di bawah. Jadi seperti biasa kita bakal mulai dari tasnya dulu. Maaf gue nggak ada meja ya di depan biar gue bisa taruh tasnya, karena gue udah nggak punya meja lagi. Meja abu-abu yang biasa gue pakai itu udah gue singkirkan dari studio ini. Jadi mau nggak mau kita duduk sekarang dan gue bakal pegang aja tasnya. Oke, jadi tasnya ini merek Brevfit yang bukan dari Indonesia ya. Sekali lagi gue nggak rekomen sama sekali, karena kalau kita beli dari luar itu bakal kena pajak nanti, dan pajaknya takutnya bisa sama harganya kayak tasnya. Gue udah pakai ini dari tahun kalau nggak salah 2020 atau 2021 gitu, dan sejauh ini sih aman-aman aja. Gue belum cari-cari yang lain lagi. Oke, di bagian paling atas ada kompartemen untuk laptop, tapi untuk sekarang gue simpen gue punya iPad. Ini iPad Pro tahun 2018, masih sangat-sangat cukup untuk keperluan gue. Gue juga pakainya nggak ekstrim banget ya. Casingnya di sini gue pakai dari Mills Technology, casing magnet yang bikin iPad-nya jadi kayak floating kayak gitu. Gue pernah lakuin video pendek sponsor gitu untuk mereka ya, dan sampai sekarang gue sih masih pakai. Dan buat gue sih ini setup iPad yang udah cukup banget. Oke, lanjut ke threading yang di sebelahnya. Ini masih yang di atas, dan pertama-tama ada sebuah headset dari Logitech, ini G435. Gue pernah bikin videonya juga, udah cukup lama ya, dan sampai sekarang gue masih pakai headset ini. Untuk kepala gue dan bentuk kuping gue sih ini salah satu yang paling nyaman ya. Ringan banget, sama sekali nggak kerasa kalau kita pakai. Bahkan gue pakai tidur juga bisa. Walaupun ini nggak ada fitur kayak noise cancelling atau apapun itulah, tapi buat gue ini udah cukup banget. Habis itu di atas gue taruh HP juga. Ada dua, masih sama kayak yang dulu. Ini satu iPhone 12 mini dan satu lagi Zenfone 10 ya. Gue juga ada bawa kotak kacamata dengan isi kacamata spare, biar kalau misalkan ini ada kenapa-napa gue ada penggantinya ya. Dan menurut gue untuk orang pakai kacamata butuh lah kacamata kedua ya, karena kalau terjadi kenapa-napa kita benar-benar nggak bisa lihat, jadi butuh banget. Gue juga ada bawa dompet gue. Ini dompet dari merek lokal HNMD. Gue udah sering banget beli-beli sama mereka, terutama strap jam tangan. Mantep banget, gue sangat rekomen. Dan yang terakhir sini ada power bank untuk jaga-jaga. Oke, abis yang di bagian atas. Untuk threading di bagian bawah paling depan sini nggak terlalu fancy banget sih sebenarnya, nggak banyak barang juga ya di dalam sini. Masih sama, gua tetap bawa hal-hal kecil kayak floss gigi dan juga Vaseline untuk bibir dan kulit gitu ya yang kering. What the? Sejak kapan ada ini? What the hell? Ya nggak apa-apa juga sih, gue nggak komplain ya, ini lumayan berguna kadang-kadang. Jadi kalau kalian nggak tahu, di tasnya ini ada kompartemen kecil dan di dalamnya itu ada jaring-jaring yang biasanya sih nggak terlalu banyak barang ya. Gue taruh di sini bener-bener bisa dibilang kosong, cuman barang tadi doang, dan ada beberapa baterai juga di sini untuk kamera gue. Dan udah gitu aja. Dan threading yang bisa dibilang paling banyak isinya itu adalah di perutnya tasnya itu loh. Yang kita bukanya itu harus tidurin dulu tasnya biar nggak tumpah. Dan yang pertama ada pouch kecil, ini dari Press Play ya. Sebenarnya gue udah selalu pakai ini untuk jalan-jalan, tapi biasanya ini masuk ke dalam koper. Di dalamnya itu selalu kayak sikat gigi, cuci muka lah, sunblock, pokoknya hal-hal kayak gitu. Dan untuk pertama kalinya gue taruh ini di tas dalam sini karena gue nggak bawa koper untuk jalan-jalan sekarang. Gue juga ada bawa colokan untuk keperluan charging gue, ini dari Baseus. Gue juga ada bawa adapter untuk gue punya iPad dari sponsor kita hari ini. Mungkin tadi kalian udah lihat. Ini biar gue bisa colok. Ini mic-nya makin turun ya. Kok gue ngerasa dia makin deket sama muka gue. Oke, udah aman.
Ini gue bawa untuk colok ke iPad supaya bisa colok SD card ke iPad-nya, biar gue bisa langsung import foto-fotonya ke iPad dari kamera yang gue bawa. Jadi ini sangat mantap, rekomen banget. Habis itu di sini ada charger untuk kamera gua dan juga ekstra baterai. Dan yang terakhir ada beberapa roll film yang gua bawa untuk trip ini. Oke, yang terakhir itu adalah sisa kameranya. Apa yang gua bakal bawa ke jalan-jalan ini ya. Gue selalu bawa kamera kalau jalan-jalan. Kamera dan foto-foto itu adalah salah satu hobi terbesar gua, jadi harus bawa kamera. Yang pertama, inilah kamera digital favorit gua sejauh ini ya, Ricoh GR2. Kamera yang gua hampir selalu bawa ya kemanapun gua pergi, walaupun gua bukan pergi mau foto-foto ya, cuman kadang-kadang kita nggak tahu, bisa aja ada momen-momen tertentu yang worth it untuk difoto pakai kamera. Karena ini bentuknya kecil dan juga ringan, ini hampir nggak kerasa beratnya sama sekali pas di dalam tas gitu. Jadi kalau misalkan kita ujung-ujungnya nggak pakai kameranya buat foto apapun, ya nggak ada ruginya juga sih karena nggak berat sama sekali. Sangat-sangat rekomen untuk kalian yang suka foto hal-hal random gitu, bukan foto-foto yang serius-serius banget. Mereka ada yang GR3 yang lebih baru dan lebih gampang dibeli ya, dan juga GR3X yang punya focal length-nya itu lebih panjang sedikit dibanding yang ini. Tapi gue pilih untuk beli yang generasi sebelumnya karena ini juga lebih murah, megapikselnya lebih kecil jadi fotonya nggak terlalu besar banget, dan juga ini masih ada built-in flash-nya di sini. Jadi menurut gue sih lebih worth it aja untuk pilih yang kedua dibanding yang ketiga. Tapi karena ini udah nggak dibikin lagi, jadi mau nggak mau belinya itu harus bekas. Gue juga belinya bekas ya. Tapi yang GR3 itu masih bisa dibeli baru. Dan kamera terakhir yang gue bawa ini adalah kamera film yang namanya Minolta Himatic 7S2. Kamera kecil yang super imut juga. Gue jujur aja udah lama sih ya nggak pakai ini sama sekali, jadi gue setidaknya pengen pakai lagi, makanya gue bawa ke jalan-jalan ini. Sampai sekarang sih sebenarnya belum ada foto-foto yang gue seneng banget yang dihasilkan oleh kamera ini ya, tapi makanya itu gue pengen bawa ini sekarang biar gue bisa lebih mengenal lagi sama kameranya ini loh. Dan juga ya sayang aja udah lama nggak dipakai karena ini kamera yang sangat lucu sekali. Coba kita dengar suara shutternya. Oke, jadi itulah isi dari tas kamera gua ini. Kalau kalian tertarik sama barang-barang yang gue sebut tadi, semuanya udah di deskripsi di bawah. Dan ya, kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.